Oke, halo anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Er. Ya, di hari ini anak-anak akan mendengarkan cerita devosi bersama dengan Pak Er ya. Tapi sebelum kita mendengarkan devosi, kita mau mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bangun dan sebentar lagi kami mau belajar dan kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti apa yang akan kami dengar pada pagi hari ini dalam cerita devosi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Pak Er akan kasih tahu Pak Er akan cerita apa hari ini. Kira-kira siapa yang tahu ya Pak Er akan cerita hari ini? Ya, oke, langsung saja Pak Er kasih tahu anak-anak supaya anak-anak tidak bingung juga ya. Pak Er hari ini akan cerita apa? Jadi Pak Er akan cerita tentang ini gambar apa? Ini gambar rumah. Coba lihat rumahnya baik-baik. Nah, di rumahnya ini ada tanda salib. Nah, jadi hari ini Pak Er akan cerita tentang rumah, ya, rumah Bapa di surga, ya. Jadi rumah ini bukan sembarangan rumah, bukan seperti yang katong punya rumah tuh, bukan. Tapi rumah ini adalah tempat di mana Tuhan kita berada, ya. Oke. Nah, Pak Er akan cerita tentang rumah ini dan Pak Er akan mengawali ceritanya dengan bercerita dulu sama anak-anak bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu bisa tahu kalau misalnya ada yang namanya rumah Bapa di surga. Jadi dulu tuh waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, ya, Tuhan Yesus kasih tahu murid-murid, "Hei murid-murid, saya kasih tahu kamu ya, bahwa ada satu rumah ya yang pernah ada di dunia ini. Rumah itu adalah sangat istimewa. Dia memberikan kedamaian, kelegaan kepada setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu." Murid-murid kaget. Betul kok guru? Betul kok Tuhan Yesus? Karena mana tuh rumah? Kenapa bisa begitu? Tuhan Yesus kasih tahu. Ya, karena rumah itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Jadi kita punya pencipta nih, Tuhan kita sendiri, dia ada di dalam rumah itu. Dan kalau misalnya kita ada di situ, kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita, ya. Nah, terus murid-murid bertanya, "Guru, Tuhan Yesus, mana bisa sampai ke sana ya? Dia mau pergi ke sana tapi besok dia tahu jalan." Tuhan Yesus bilang begini, "Betul sekali. Kamu pun tidak tahu jalannya. Orang lain pun tidak tahu. Satu orang pun di dunia ini tidak ada yang tahu jalan yang untuk sampai ke sana." Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti ini. Coba anak lihat gambar ini. Ini ada gambar jalan. Ini ada gambar orang-orang. Ya, ada gambar orang-orang yang pengen ya berjalan terus, pengen menuju ke suatu tempat yang namanya rumah Bapa. Tapi di ujung jalan ini anak-anak bisa lihat nggak? Kalau misalnya jalannya itu tidak sampai ke rumah Bapa di surga. Nah, jadi inilah contoh orang-orang kalau misalnya mereka pengen pergi ke surga tapi dia tahu jalan, mereka berjalan sendiri. Nah, terus Tuhan Yesus kasih tahu jalan yang lain. Ada orang yang seperti ini, ya, karena dia sudah tahu jalannya, maka dia butuh yang namanya pertolongan Tuhan Yesus. Ya, terus Tuhan Yesus tambahkan lagi. Tuhan Yesus bilang, "Murid-muridku, kamu tahu kok kalau Betani adalah jalan untuk sampai ke sana, ya, ke rumah Bapak ini tadi." Jadi Tuhan Yesus akan tuntun anak-anak semuanya untuk sampai ke rumah Bapa. Oh, murid-murid bingung. Murid-murid sonde percaya. Banyak yang sonde percaya. Mereka bilang, "Bagaimana Tuhan bisa tuntun kami ke sana? Bagaimana Tuhan bisa tahu jalan sampai ke sana? Kan Tuhan sekarang lagi bersama-sama dengan kita nih. Bagaimana Tuhan bisa tahu kalau jalan ke sana begitu?" Ya, terus Tuhan bilang, murid-murid tanya lagi sama
sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami kurang percaya saya. Coba Tuhan Yesus tunjukkan Bapa tuh, Bapa yang kita sembah tuh kepada kita nih. Mereka minta Tuhan Yesus kalau tunjukkan Bapa tuh, supaya mereka senang, mereka punya hati kalau misalnya sudah lihat Bapa, sudah lihat pencipta mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, hei murid-murid, kamu nih sudah sonde percaya sama sekali. Saya itu dengan Bapa adalah satu. Bapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Bapa. Jadi kalau misalnya murid-murid sudah lihat aku, sudah lihat guru nih, sudah lihat Tuhan nih, berarti murid-murid sudah lihat Bapa di surga. Jadi murid-murid sonde bertanya-tanya lagi, sonde usah bertanya-tanya, Bapak, be pengen ketemu Bapa di surga, be pengen ketemu Bapa tuh yang menciptakan saya. Tuhan Yesus bilang, nggak usah lagi, sonde usah, kan sudah ada saya di sini. Sayalah yang akan menunjukkan jalan, ya, apa yang disampaikan Bapa tuh dari surga, saya akan sampaikan kepada kamu. Sekarang siapa murid-murid, siapa anak-anak yang mau seperti gambar ini? Ya, gambar ini tuh ada satu orang anak yang mau berjalan, ya, mau berjalan, tapi dia tidak mau berjalan sendiri. Dia minta pertolongan Tuhan Yesus untuk membawa dia sampai ke tempat tujuannya, ke rumah Bapa. Ya, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Pak kasih tahu seperti ini. Ya, Pak ada gambar seperti ini. Anak-anak boleh lihat. Ini adalah gambar tangga. Ya, orang bisa lewat tangga ini untuk mencari tempat surga tuh. Orang-orang bisa cari tempat ini jalan kemana. Tapi kalau misalnya dia berjalan sendiri, dia tidak akan tahu jalannya. Dia harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah terus katong bebas kok, boleh berjalan bersama Tuhan Yesus. Sonde anak-anak, ya, Tuhan Yesus kasih tahu kita, orang yang boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah orang yang mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Coba kalau misalnya di rumah tuh siapa yang sonde dengar-dengar sama Bapak, tapi sama mama di rumah sama orang tua. Tetapi anak-anak tuh kalau misalnya ada yang mau diminta, ada yang mau ini, minta sama papa dan mama. Sedangkan anak-anak tuh sonde mau dengar apa omongan dari mama dan bapak. Mama dan bapak senang kok sonde? Pasti tidak senang. Karena anak-anak ada minta sesuatu, ada paksa sesuatu, tetapi tidak mau mendengarkan mereka punya perintah, mereka punya omongan. Sama dengan katong punya Tuhan Yesus. Katong minta Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, katong pengen jalan dengan dia. Tetapi dia punya perintah, kita tidak ikut. Kita melawan. Ya. Jadi Tuhan Yesus hati pasti sedih sekali. Jadi, supaya Tuhan Yesus tidak sedih dan mau juga bersama-sama dengan kita, maka kita harus mendengarkan perintah-perintah Tuhan Yesus. Contohnya apa? Rajin berdoa, rajin beribadah, tidak memaki, tidak melawan orang tua, tidak bakulahi, ya, dan ikut perintah-perintah orang tua di rumah. Itu bagus. Tuhan Yesus sayang anak yang seperti itu. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini kasih ingat kita bahwa katong harus belajar, ya. Kalau misalnya kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus, siapa yang mau berjalan dengan Tuhan Yesus untuk sampai ke rumah Bapa di surga selama katong pun hidup nih, kita harus ikut perintahnya Tuhan Yesus. Kalau tidak, Tuhan Yesus akan pergi dari samping kita. Dia tidak akan pegang tangan kita. Dia benci dengan kita, karena katong sudah ikut dia punya perintah. Ya, begitu ya. Jadi anak-anak sekarang harus belajar, kalau mau Tuhan Yesus sayang, anak-anak juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sayang Tuhan Yesus, pasti anak-anak akan ikut Tuhan Yesus punya perintah. Ya, oke. Jadi hari ini Pak R punya cerita sampai di situ saja. Kasih ingat kita untuk tetap sayang pada Tuhan Yesus dengan mengikuti semua perintahnya. Ya, oke. Itu saja untuk devosi hari ini. Mari kita berdoa.
tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus sendiri. Dan tolong kami Tuhan supaya kami juga dapat belajar hari ini dengan baik dan dapat bersukacita hari ini Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi ya.